Nestlist YouTube channel. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Ihsan Firdaus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Pareto Principle atau yang biasa disebut dengan aturan 80-20. Kita masuk ke bagian pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi umum dari Pareto Principle. Pareto Principle ini atau prinsip Pareto diambil dari nama ahli ekonomi yaitu Vilfredo Pareto, di mana ditemukan sebuah pola dari studinya yang nama studinya itu adalah distribusi kekayaan dalam masyarakat. Nah, apa sih si prinsip Pareto ini? Jadi, prinsip Pareto atau yang dikenal sebagai aturan 80-20 adalah ide di mana 20% dari usaha yang dilakukan atau input akan mencerminkan 80% bagian dari hasil yang didapatkan atau output. Nah, poin yang ingin dikedepankan oleh prinsip ini adalah sebenarnya banyak hal di dunia ini yang distribusinya itu tidak rata. Kunci utama dari si Pareto Principle ini adalah agar kita dapat mengidentifikasi 20% dari aksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produktivitas tertinggi menurut langkah kesuksesan. Selanjutnya bagian kedua, asal-usul dari Pareto Principle. Apa sih ide di balik prinsip Pareto itu? Seperti yang sudah disebutkan tadi, si Vilfredo Pareto di akhir 19-an melakukan observasi di mana ditemukan 80% kekayaan Italia itu dimiliki oleh 20% dari masyarakat yang ada. Saat mencoba prinsip ini, di hal lain, dia juga mendapatkan bahwa 80% dari kekayaan dan lahan di hampir semua negara itu dikontrol 20% dari masyarakat negara tersebut. Lalu dia juga melakukan, pendekatan ini di kebunnya sendiri, di mana 20% dari kacang polongnya, di pots-nya tempat kacangnya itu, akan memberikan 80% dari hasil kacang yang didapatkan keseluruhan. Nah, selanjutnya di 1950-an, psikolog dengan nama Joseph Juran memperluas ide dari prinsip Pareto ini. Dia mengatakan bahwa prinsip ini bisa diaplikasikan ke bidang manajemen, bahkan bisa disebut sebagai universal universal principle atau prinsip universal. Joseph Juran juga berkata bahwa 80% dari pendapatan perusahaan datang dari 20% customer-nya dan 80% masalah production biasanya datang dari 20% sumber kesalahan. Pada 2005, Joseph Juran menciptakan istilah vital few dan trivial many. Nah, apa sih vital few dan trivial many itu? Nah, kata-kata terminologi ini mengacu ke untuk vital few adalah sedikit hal yang hasilnya akan berkontribusi ke dalam bagian besar. Kalau trivial many itu, banyak hal yang memiliki dampak yang kecil. Istilah Pareto Principle sendiri itu bukan istilah yang diciptakan oleh Pareto, melainkan oleh si Joseph Juran ini. Lalu masuk ke bagian ketiga, contoh kasus untuk Pareto Principle. Nah, contoh-contohnya bisa ditemukan banyak di dunia nyata, mulai dari hal besar ke hal kecil. Contohnya time management, bisa kita merencanakan target mingguan apa saja yang perlu difokuskan pada awal minggu dimulai. Nah, itu adalah 20% yang perlu kita fokuskan. Lalu kita akan mendapatkan 80% yang akan kita lakukan, kita fokuskan di minggu tersebut. Contoh lainnya adalah di sebuah hubungan. Kita bisa menentukan 20% dari hubungan kita yang kita punya dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sesuai dengan kita. Kita kerahkan 80% waktu bersosialisasi kita dengan 20% orang-orang tersebut. Contoh ketiga yaitu goal setting. Kita dapat menentukan dan memprioritaskan 20% goal terpenting terlebih dahulu, baru kita kerjakan sisanya. Ke contoh selanjutnya yaitu social interaction.
Contoh kasusnya seperti saat pada meeting yang memiliki banyak partisipan, bahkan contohnya seperti sekarang, itu akan sedikit orang yang berbicara dan lebih banyak orang yang mendengarkan. Kita bisa bilang juga bahwa 80% pembicaraan itu bersumber dari 20% partisipan yang ada. Selanjutnya, edukasi. Murid bisa menentukan 20% material yang akan muncul ke dalam tes. Lalu dengan memfokuskan material tersebut, murid masih bisa mendapatkan nilai yang baik. Tidak hanya, hal-hal besar seperti itu saja, kita bisa temukan 80-20 ini seperti halnya mencuci piring misalnya. Kalau ada di cucian piring kita ada wajan atau piring atau gelas, misalnya pastinya kan piring dan gelasnya akan lebih banyak daripada wajannya. Kita kerjakan dulu wajannya yang 20%, kita akan mendapatkan area mencuci yang lebih besar dan bisa mengerahkan sisanya untuk sisa 80%. Lalu lanjut ke bagian keempat yaitu implementasi. Seperti yang sudah disebutkan Joseph Juran tadi, prinsip Pareto ini bisa diluaskan pengaplikasiannya hingga disebut universal law. Menurut referensi yang saya baca ditulis oleh Saul McLeod, untuk mengaplikasikan aturan ini secara universal, dapat kita aplikasikan aturan ini ke dalam 3C, yaitu pertama clarity, kejelasan, 2 competence atau kompetensi, 3 concentration, konsentrasi. Yang pertama yaitu clarity. Untuk bisa mengimplementasikan 80-20 ini, kita memerlukan kejelasan. Artinya, kita memiliki pandangan jelas yang akan membantu kita menentukan kita itu siapa, apa yang kita inginkan, dan kemana arah kita menuju. Yang kedua adalah competence. Banyak orang itu ingin kompeten dalam banyak hal sekaligus. Tapi kalau dilakukan secara sekaligus, karena disebarluaskan usahanya ke beberapa tempat, akhirnya output-nya kita tidak bisa dapat ahli dalam satu hal pun. Nah, pengaplikasian di kompetensi ini artinya kita bisa menjadi ahli di area skill yang kita pilih dengan menggunakan prinsip Pareto. Nah, yang terakhir yaitu concentration. Banyak contoh-contoh tadi yang sudah disebutkan, contoh prinsip Pareto. Pengaplikasiannya itu kita perlu menyelesaikan satu hal dulu sampai benar-benar selesai, baru kita bisa lanjutkan ke hal lain. Nah, tanpa konsentrasi dan disiplin diri, kita akan terus terdistraksi dan banyak waktu kita yang akan kita habiskan daripada menyelesaikan sesuatu gitu. Hasilnya tujuan dari pengaplikasian prinsip Pareto ini tidak tercapai. Nomor 5, yaitu kelebihan-kelebihan apa saja dari prinsip ini. Ya, ini sudah sangat jelas kelihatan dari beberapa contoh sebelumnya. Kelebihannya itu produktivitas meningkat, penggunaan energi yang efisien, perjelas prioritas, mengurangi burnout, problem solving skill. Nah, ini hal-hal yang memang sudah terlihat jelas kalau melihat definisi dari ini adalah hal-hal yang terlihat jelas kalau kita sudah lihat tadi definisi dari prinsip Pareto. Nah, yang terakhir yaitu bagian yang paling menarik, yaitu kritik-kritik terhadap prinsip Pareto ini. Jadi, prinsip Pareto ini, walaupun kelihatannya ada angkanya 80 dan 20, ini bukanlah perhitungan yang matematika gitu, bukan matematis gitu. Melainkan ini adalah sebuah observasi. Artinya prinsip ini tidak akan selalu benar untuk semua kasus dan tidak boleh dijadikan sesuatu yang mutlak. Nah, 80-20 ini juga bukan hal yang pasti. Ini hanya acuan dan, interpretasi atas sebuah observasi seperti yang tadi disebut. Nah, makanya muncul beberapa variasi dari prinsip ini seperti, 30% dari kalangan bertanggung jawab atas 60 penjualan. Jadi 80-20 itu tidak menjadi hal yang pasti.
Lalu ada kesalahpahaman yang sering terjadi dari prinsip ini, di mana dikatakan bahwa usaha sebanyak 20% akan menghasilkan 80% hasil. Itu juga salah. Karena presentasi 20% dan 80% tersebut bukan indikasi jumlah usaha, tapi indikasi terhadap bagian dari penyebab dan bagian dari konsekuensi. Jadi 20% bagian pekerjaan akan menghasilkan 80% bagian dari konsekuensi dari 20% tersebut. Untuk mendapatkan 80%, kita tetap harus memberikan 100% effort kita ke pengerjaan 20% bagian terpenting dari keseluruhan pekerjaan kita. Lalu orang juga banyak salah menginterpretasi prinsip ini, di mana banyak orang berpikir 20% tadi karena terpenting kita harus mengerahkan seluruh fokus kita ke 20 dan 80-nya ditelantarkan. Nah, karena si 80 itu trivial many, jadi ya banyak yang 80-nya terus ditelantarkan, dibelakangi, terus dipending gitu. Jadi akhirnya 80 tersebut tidak pernah dikerjakan. Nyatanya kita tetap harus mengerjakan 80% trivial many tersebut, karena dalam jangka panjang itu akan mengakumulasi jadi masalah yang besar dan kalau tidak pernah diselesaikan ya itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya, kritik tentang prinsip Pareto ini adalah prinsip Pareto itu berlaku terhadap hal lampau. Artinya, prinsip ini digunakan untuk merefleksi data yang sudah terjadi dan membantu memproyeksi atau merencanakan ke depan, tetapi bukan untuk memprediksi masa depan. Tiap keadaan itu bisa berubah. Jadi prinsip Pareto tidak selalu bisa menjadi tools yang berguna di tiap situasi untuk merencanakan strategi ke depannya. Lalu para kritik terhadap prinsip ini juga berkata bahwa kalau prinsip Pareto ini terus-terus digunakan, ini bisa mengarah ke penekanan ke jumlah kecil faktor kritis, lalu kita malah mengorbankan orang lain atau hal lain. Contohnya pada bisnis, kita akan terlalu memfokuskan kepada peningkatan penjualan yang sudah ada daripada kita research mengeksplor pasar atau produk baru. Nah, karena kita terlalu memfokuskan ke sales yang udah existing, malah kita menelantarkan riset dan explore gitu. Itu yang bisa terjadi kalau kita terus-terusan menggunakan prinsip ini, kata kritik-kritik. Nah, penutupnya adalah challenge terbesar dari prinsip ini itu adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara hal yang memiliki dampak besar dan hal yang memiliki dampak kecil. Untuk presentasi ini cukup sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Iksan atas pemaparan materinya. Baik, dari Kak Jaya Hikmat mungkin boleh terkait dengan tanggapannya, Kak? Oke, baik. Sebelumnya suara saya kedengaran baik? Oke. Iya, terdengar, Kak. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Jaya Hikmat. Di sini saya sebagai anak intern bisnis analis. Oke, jadi jujur untuk prinsip Pareto ini aku masih asing sih. Jadi setelah aku mendengarkan penjelasan dari Kak Iksan, aku jadi makin ngerti sih kayak kegunaan dari prinsip Pareto ini. Sebelumnya nih, aku mau cerita dulu Kak. Jadi aku ini termasuk orang yang susah fokus gitu. Jadi aku mudah terdistraksi. Jadi setelah aku mendengarkan penjelasan dari Kak Iksan, aku bisa nih menggunakan prinsip Pareto ini dalam kegiatan kerja dalam kehidupanku. Halo. Ini harus ganti-ganti.
Maaf, koneksi saya tadi sempat disconnect. Oke. Sempat putus-putus nih. Ya, lanjutin. Iya. Oke, jadi setelah melihat juga tadi dari presentasi Kaisan, itu ada pengaplikasian dari prinsip Pareto ini, seperti time management, terus ada kayak penyebab dan kayak gitu. Jadi prinsip Pareto ini dapat membantu aku dalam kayak dalam pekerjaan aku sih kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Jaya Hikmat. Mungkin next-nya di sini ada Kak Jason Sasmita. Ya, halo, udah kedengeran? Iya, sudah Oke. terdengar. Oke, pertama-tama terima kasih buat Kak Iksan, itu materi yang cukup bagus juga menurut saya, seperti kayak yang sebelumnya. Dan menurut saya sih, dari yang saya tangkap 80-20 itu merupakan prinsip yang cukup penting ya, cukup bagus untuk digunakan. Karena dengan prinsip ini kita membuktikan bahwa yang namanya planning itu salah satu hal yang cukup penting untuk dilakukan. Nah, dan dari yang saya tangkap juga sih 80-20 ini bisa dibilang kayak prinsip time is money ya. Jadi kita harus fokus ke bagian yang penting. Jadi menggunakan waktu yang ada seefektif mungkin dengan menghasilkan hasil yang penting. Tapi saya juga setuju tuh sama yang katanya di bagian kritik bahwa dengan prinsip 80-20 ini kita cuman hanya 20% itu udah cukup lah. Tapi padahal kan enggak ya. Padahal kita masih banyak waktu luang bisa dilakukan dengan melebihi dari 20 hasil itu sehingga menghasilkan 80 result yang lebih besar, bisa 100% atau 150% gitu. Jadi kata saya sih 80-20 ini cukup berguna buat kita di kegiatan bekerja gitu. Baik, saya sih segitu aja dulu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Jason. Mungkin selanjutnya ada Kak Gibran Tasawuf. Halo Kak, thank you Kak Ihsan untuk materinya. Aku pertama kali jujur baru dengar si Pareto Principle ini. Yang aku pahami tadi kalau nggak salah Pareto Principle ini sebenarnya nggak terlalu konsisten ya. Ada yang pakai 80-20, mungkin 60-30 gitu-gitu. Dia benar-benar nggak bisa terlalu dijadiin patokan utama untuk kita ngejalin sesuatu. Cuma bisa jadi salah satu yang sangat berguna juga. Jadi yang saya pahami kalau kita memahami dan mengimplementasikan Pareto Principle ini dengan cara yang benar gitu, nggak benar-benar dijadiin cara utama, mungkin kita bisa membuat prioritas si resource untuk fokus pada faktor-faktor yang penting yang bisa memberikan dampak yang paling signifikan dan efektif, dan membuat kita lebih efisien dalam membuat keputusan sih Kak, kalau yang saya tangkap. Udah sih itu aja dari saya. Thank you Kak.